Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai peluang komplement dan peluang kejadian majemuk. Nah, jika kamu misal diminta Ibu untuk merapikan bola warna-warni yang kalian miliki di dalam kotak mainan, namun secara tiba-tiba adik kamu yang masih kecil minta diambilkan bola. Cara acak, kamu akan mengambil kembali bola tersebut. Nah, peluang terambilnya bola biru dan merah kira-kira ada berapa ya? Nah, kejadian-kejadian seperti ini dapat dijawab dengan mempelajari materi kejadian majemuk di dalam pertemuan kali ini. Yang akan Ibu bahas pertama mengenai peluang komplement suatu kejadian. Jadi kalau kita bicara tentang peluang, pasti bakalan ada kejadian yang akan terjadi dan kejadian yang tidak mungkin terjadi. Dalam peluang matematika, kemungkinan yang tidak mungkin terjadi disebut sebagai peluang komplement. Biasanya setiap melakukan percobaan, kita bakalan menemukan peluang komplement. Nah, peluang komplement dituliskan seperti di bawah ini. Nah, ini peluang A komplement ya. Peluang A komplement itu nilainya adalah 1 dikurangi peluang kejadian A. Atau peluang komplement ini jika ditambahkan dengan peluang kejadian A maka nilainya sama dengan 1 gitu. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang munculnya A nomor prima? Ingat, karena di sini bolanya itu diberi nomor 1 sampai 10, maka yang merupakan nomor prima adalah nomor 2, 3, 5, dan 7. Ada berapa angka nomor primanya? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Maka peluang A, peluang itu maksudnya peluang nomor prima sama dengan 4/10. Terus kalau kita sederhanakan didapat 2/5. Nah, untuk yang B, bukan nomor prima, artinya ini komplement ya, berarti peluang A komplement ya, bukan nomor prima, berarti nilainya didapat dari 1 dikurangi peluang A sama dengan 1 dikurangi 2/5 sama dengan 3/5 gitu. Jelas ya? Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai peluang kejadian majemuk. Jadi apabila ada kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari 1 kali sehingga menghasilkan kejadian baru, maka kejadian baru itu disebut kejadian majemuk. Terdapat beberapa kejadian yang disebut sebagai kejadian majemuk. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Jadi, kejadian disebut saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersamaan. Jadi, tidak mungkin terjadi bersamaan. Contoh, munculnya mata dadu genap atau ganjil. Ini merupakan contoh dua kejadian saling lepas karena tidak mungkin ya kalau misal muncul genap ya berarti gak bakalan mungkin muncul ganjil, jadi pasti satu-satu terlebih dahulu, satu-satu dulu. Jika digambarkan ke dalam diagram Venn maka seperti ini, kejadian A ini dengan kejadian B ini tidak mungkin terjadi secara bersamaan, jadi masing-masing. Sehingga jika kita cari nilai peluangnya, maka akan menjadi peluang A gabungan B nilainya akan sama dengan peluang A ditambah peluang B. Gitu. Dimana di sini sebuah dadu dilempar 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu genap atau ganjil. Berarti untuk mencari peluangnya kita bisa mencari dengan cara peluang genap atau ganjil nilainya sama dengan peluang genap
genap ya. Peluang genap ditambah peluang ganjil. Berapa nilainya? Peluang kemungkinan angka genap. Angka genap itu kan kalau dadu berarti 2, 4, dan 6. Berarti peluang itu yaitu 3/6. Ditambah peluang ganjil. Peluang ganjil itu, angka ganjil itu berapa saja di dalam dadu? 1, 3, dan 5. Ada berapa? Ada 3. Berarti 3/6 sama dengan 6/6 sama dengan 1. Itu ya. Terus itu tentang kejadian saling lepas. Lalu apa bedanya dengan kejadian tidak saling lepas? Nah, kejadian tidak saling lepas jika dua kejadian dapat terjadi bersamaan. Jadi bisa sama-sama. Contoh, kalau misal kita gambarkan pada diagram Venn, maka kejadian A dengan kejadian B ini artinya apa? Memiliki irisan di sini. Ada yang samanya. Sehingga jika dirumuskan, maka peluang kejadian A gabungan B nilainya sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Nah, yang ini tuh peluang A dan B itu yang sama. Contoh yang mana kita? Yang B ini. Ya. Peluang munculnya mata dadu genap atau prima. Yang genap kan berarti yang genap itu kan angkanya berapa saja dalam dadu, yaitu 2, 4, dan 6. Sedangkan kalau prima itu kan berarti 2, 3, dan 5. Nah, dari kejadian mata dadu genap atau prima ada yang sama, yaitu angka 2 muncul di angka genap dan angka prima. Nah, kalau kejadian ini dapat terjadi bersamaan, artinya ini merupakan kejadian tidak saling lepas, sehingga peluangnya itu yaitu peluang genap atau prima nilainya sama dengan peluang genap ditambah peluang prima ya dikurangi peluang genap dan prima, sehingga didapat nilainya itu sini ya, kita tulis peluang genap. Angka genap ada berapa? Ada 3 ya, ini berarti peluangnya itu yaitu 3/6 ditambah peluang prima. Angka prima juga ini sama 3 ya, berarti 3/6 dikurangi peluang genap dan prima. Angka yang samanya itu yaitu ini 2 ya. Berapa? 1 ya, berarti 1/6 sama dengan 3 tambah 3, 6 dikurangi 1, 5/6. Udah selesai. Gitu ya. Selanjutnya, yang terakhir, ada kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Nah, kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika terjadi atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Artinya, pokoknya kejadian A itu tidak berpengaruh terhadap kejadian B. Ya, sehingga dirumuskan menjadi peluang A dan B nilainya sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah, tapi dikatakan tidak saling bebas ya, ini tidak saling bebas jika kejadian A dan B, jika kejadian A itu mempengaruhi kejadian B. Ya, kejadian A itu mempengaruhi kejadian B, sehingga jika dirumuskan maka akan didapat peluang A dan B nilainya akan sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B aksen. Kenapa B aksen? Karena kejadian di B ini dia tergantung sekali terhadap kejadian A. Contoh di sini ya. Dalam sebuah kantong ada 5 bola hitam dan 3 bola putih. Ya, ada 5 bola hitam dan 3 bola putih.
kantong ini ada 5H dan 3P, 3 putih. Akan diambil 2 bola, jadi diambil itu 2 bola, tapi diambilnya satu per satu. Hitunglah peluang terambil keduanya hitam jika yang pertama dengan pengembalian. Nah, kasus dengan pengembalian ini kita kan akan mengambil yang pertama, bola yang pertama kita ambil dengan pengembalian. Yang pertama kita ambil itu menginginkan warna hitam. Warna hitam kita mengambil dari berapa? Dari 5. Berarti peluangnya itu adalah 5 per jumlah seluruh bola di dalam kantung ini adalah 8. 5 per 8. Nah, sedangkan pengambilan yang kedua, karena dengan pengembalian, artinya semua bola yang didapat pada pengambilan pertama kita kembalikan lagi ke dalam kantung, artinya jumlah bola di dalam kantung itu tidak berkurang, sehingga peluang pengambilan yang kedua adalah tetap 5 per 8. Sehingga dari sini didapat peluang A dan B, ini kan tidak saling mempengaruhi ya, maksudnya tidak kejadian di A tidak mempengaruhi kejadian B, tetap aja jumlah bolanya, sehingga didapat nilainya sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B, berarti sama dengan 5 per 8 dikali 5 per 8 sama dengan 25 per 64 gitu. Nah, sedangkan yang B tanpa pengembalian, artinya ketika kita mengambil bola ya, ini kejadian yang kedua. Jadi mengambil bola yang pertama berarti kita peluangnya itu yaitu 5 per 8. Bola hitam yang pertama 5 per 8, mengambil satu bola hitam dari 5 dari seluruh jumlah bolanya itu yaitu 8. Sedangkan peluang kejadian yang keduanya yaitu karena tanpa pengembalian, artinya ketika kejadian pertama kita sudah mengambil bola hitam 1, maka jumlah bola hitam berkurang menjadi 4 per, nah jumlah seluruh bola dalam kantung menjadi bukan 8 lagi tapi jadi 7, sehingga peluangnya yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B aksen. Ini merupakan contoh dari kejadian tidak saling bebas, karena kejadian A ini ternyata berpengaruh terhadap kejadian B. Apa pengaruhnya? Jumlah bolanya itu berkurang ya, dari 5 bola hitam menjadi 4, sedangkan jumlah seluruh bola dari 8 menjadi 7, sehingga peluangnya yaitu 5 per 8 dikali 4 per 7 sama dengan 5 kali 4 20 per 8 kali 7 56 gitu. Selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Jika ada yang belum paham, silahkan tanyakan di grup kelasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.